And action. Halo, gue Soleh Solihun dan ini monolog gue. Karena ragok saya kalau ngomong gue. Saya biasa, halo saudara-saudara, saya Soleh Solihun. Orang Jakarta yang ngomong gue lu tuh. Kalau orang Sunda biasanya kalau ngomong itu tuh bukan gue tapi gua. Cara mendeteksi apakah dia lama di Jakarta atau tidak dari pemilihan kata gua. Kalau gua itu biasanya dari di luar Jakarta ya. Kalau gue ini gara-gara sutradaranya orang Jakarta Timur jadi nyuruh gue. Kenapa sih diseragamin? Najis. Sedih saya, diatur-atur lagi. Harus ngomong halo gue. Tapi hebat loh, saya bangga sama stand up Indo sekarang. Punya studio, punya kantor. Gila, udah kayak startup. PT ya? Udah PT ya? Ini kumpulan organisasi. Oh, tapi status ini PT? Perkumpulan. Oh, perkumpulan. Apa tuh perkumpulan? Perkumpulan itu setara ormas. Wah, gila, ormas stand up Indo. Ormas stand up Indo. Boleh dong, markirin di depan. Tapi ya sudah 11 tahun ya stand up Indo berdiri. Sebentar lagi 11 kan tahun ini kan 2011. 10 tahun ini. 10. Oh ya, 10 tahun. Oh ya, 2011. Oh ya, 10 tahun berarti juga sudah 10 tahun, hampir 10 tahun menandai karir saya sebagai seorang stand up komedian. Saya tidak pernah bercita-cita jadi stand up komedian, jujur saja. Stand up komedi itu bukan passion saya. Saya beda dengan Ernest Prakasa atau Panji Pragiwaksono atau Raditya Dika yang memang suka sama stand up dan cinta dari dulu stand up. Saya emang enggak, biasa aja. Tapi ternyata yang paling ngasih banyak rezeki dan kesempatan ya seni stand up komedi. Jadi saya harus berterima kasih kepada stand up Indo karena membuka pintu rezeki saya yang lebar. Jadi stand up Indo ini adalah perpanjangan tangan Tuhan yang mendatangkan rezeki buat saya. Terima kasih loh stand up Indo. Kasian ya presiden berikutnya. Standarnya terlalu tinggi, ini harus bisa nyewa kantor juga. Iya kan? Nyewa kantor loh, hampir 100 juta 2 tahun. Wah, nyari duit dari mana? Lu dapat duit dari mana sih? Lokal stand up day. Oh, Acara-acara. oh acara-acara. Wah, sungguh mulia ya, bagus. Ini bener nih. Jadi komunitas dibayar rata, tapi ternyata duitnya jadi. Monolog. Iya, ini kan monolog. Oh, iya. Sabar dong. Ini kan monolog. Gua kalau ngatur-ngatur sih. Siap. Mentang-mentang presiden lu ngatur-ngatur. Kan sabar dong. Ini dari tadi juga gua monolog, bukan tanya jawab sama lu. Saya tidak pernah bercita-cita jadi stand up komedian. Saya waktu kecil malah cita-citanya jadi ustadz ya. Karena saya pendengar Kiai Haji Zainuddin MZ. Itu ustadz yang lucu. Terus saya pernah selain jadi ustadz, saya juga pernah bercita-cita jadi tentara. Karena tentara gagah gitu. Bahkan saya pernah ingat kelas 6 SD cita-cita ustadz atau abri yang ustadz. Disegani tapi juga mengayomi. Tapi ternyata cita-cita itu kandas di tengah jalan karena begitu saya ikut paskibra di SMA 3 tahun saya bosen, semi militer aja capek apalagi militer beneran ya. Dan ada cita-cita yang dari mulai dari SMA kayaknya yang salah satu cita-cita saya yang selalu ada sampai saya kuliah dari SMA itu adalah saya pengen jadi pendekar. Saya pengen jadi jagoan. Pengen bisa bela diri, saya pengen bisa terbang. Saya pengen kebal bacok, saya pengen anti peluru. Supaya kalau ada orang, misalnya orang di pinggir jalan dipalak, bisa saya hajar premannya. Atau kalau ada orang-orang nyebelin, bisa saya tendang-tendangin biar kapok. Kalau ada preman-preman di pinggir jalan, saya patah-patahin kakinya. Dulu saya bercita-cita, coba kalau saya sakti nih, saya basmi itu preman-preman.
Instagram. Sungguh cita-cita yang mulia ya. Saya nggak tahu lah berapa banyak orang yang punya keinginan buat jadi apa jagoan atau apa ya superhero atau apa. Saya suruh nunduk begini karena kalau saya begini kacamatanya katanya. Kenapa sih? Kurang mahal kacamatanya. Ini kacamata gue 7 juta semuanya nih. Lensa sama frame-nya kurang mahal. Tapi ya stand up comedy membuat saya jadi kemana-mana ya. Saya tiba-tiba main film, tiba-tiba jadi sutradara, padahal saya nggak ngerti apa-apa. Itulah kehebatan stand up komedian. Entah kenapa, ini para pelaku industri hiburan atau para produser ini menganggap stand up komedian ini pada pinter-pinter. Kenyataannya emang nggak semuanya. Saya juga heran, kok saya diminta jadi sutradara itu. Saya menyutradari 2 film. Mau jadi apa? Yang pertama 2017 sama Reuni Z. Ya dua-duanya tidak terlalu laku sih. Tapi yang mau jadi apa bagus. Reuni Z nggak terlalu bagus. Oh saya mah tahu diri. Saya bukan yang membela diri. Bagus kok, lu aja nggak ngerti. Enggak, saya tahu diri. Film mau jadi apa bagus, tapi segmented. Orang nggak terlalu relate sama ceritanya, tapi saya bangga. Kalau Reuni Z, emang ya namanya juga film dibuat dalam waktu yang terlalu mepet, tapi harusnya lebih banyak karena ribet ya bikin film-film zombie. Saya juga coba dikasih kesempatan lebih lama lagi, mungkin filmnya bakal lebih bagus. Tapi silakan mau ditonton film saya, Mau Jadi Apa dan Reuni Z. Reuni Z ada di Netflix. Kalau Mau Jadi Apa ada di Disney Plus Hotstar. Sama di View, ya. Silakan, saya nyanyi di situ. Ada balada Soleh Solihun. Produsernya mau aja ya. Saya nggak pernah bercita-cita jadi pemain film atau sutradara. Tahu-tahu disamperin. Jadi ya, pesan saya, buat apa kerja keras? Jadi buat kalian yang ingin sukses, rajin sholat aja lah. Kerja secukupnya aja, jangan terlalu keras. Mau dibawa mati kan nggak bisa juga. Karir lu bagus-bagus di dunia buat apa sih? Yang ditanyakan man robuka, bukan apakah kamu stand up comedian yang lucu. Tapi saya yakin saya bisa lebih sukses kalau saja saya lebih kerja keras ya. Pesan dari saya adalah bahwa kamu harus melakukan apa yang kamu cintai. Itu yang pertama. Jangan melulu melakukan semua karena uang. Saya mendapatkan semua ini karena saya sudah mengerjakan dari dulu bikin majalah, terus ngomong di depan umum, bikin tulisan. Saya sudah melakukan ini semua di kampus dan saya tahu ternyata pas di kampus yang saya cintai adalah dunia hiburan. Mungkin itu ya, meskipun saya tidak kerja keras, tapi ternyata ketika kita melakukan pekerjaan, ketika kita melakukan sesuatu karena cinta, itu uang atau kesuksesan akan menyusul kemudian. Saya pernah sekali kerja di majalah ekonomi, duitnya gede tapi saya tidak bahagia. Jadi ya sekali lagi, uang bukan segalanya. Ya saya bisa ngomong gini karena saya udah banyak duit sih. Saya yakin semua ini, ya tadi kalau kita ngomongin soal kenapa saya bisa ada di posisi sekarang 10 tahun menjadi stand up comedian, itu ya karena Tuhan sudah baik hati sama saya. Baik hati juga saya sekarang udah umur 42. Dulu saya mikir paling umur saya sampai 18 tahun udah bagus. Ternyata sampai 42. Dan dulu saya mikir saya nggak akan bisa punya rumah, susah nih gaji wartawan punya rumah. Ternyata bisa kebeli rumah. Dulu nggak yakin, motor gede kayaknya susah, nggak akan mampu beli. Ternyata kebeli. Jadi ya, buat yang masih berjuang, sabar aja. Terus aja berjuang. Belum tentu berhasil sih. Tapi setidaknya kamu tahu bahwa banyak yang gagal juga di luar sana. Saya punya anak 2.
Satu namanya Iggy Kastara. Saya ambil nama Iggy dari penyanyi yang suka telanjang dada, namanya Iggy Pop. Anak kedua namanya Dylan Mazkalandra. Dylan itu dari Bob Dylan ya, bukan dari novel Dylan. Walaupun novel Dylan juga dari Bob Dylan juga pasti, karena PD Baik suka Bob Dylan pastinya. Saya ngasih nama memang sengaja yang tidak terlalu religius, tapi juga tidak terlalu kebarat-baratan. Karena sadarlah tampang Melayu kalau nama terlalu kebule-bulean itu kayaknya nggak matching. Saya milihin, ada banyak tipe orang tua zaman sekarang ini, tipe orang tua yang sok puitis, ngasih nama anaknya dengan langit, senja, lembayung, nama-nama semesta, nama-nama alam lah, nama-nama pemandangan atau nama-nama fenomena alam. Ada yang sok mutakhir, yang ejanya susah banget. Yang kalau ditanya pada misalnya namanya Miska doang, tapi MESCHA. Saya kasih nama I, karena biar absennya nggak paling awal. Jadi kalau nanti sekolah dia olahraga, disuruh lompat harimau nggak bagian pertama ya. Susah loh, lompat harimau gitu kan. Ngalamin nggak? Tiger Sprong, aduh. Tiger Sprong itu namanya lebih keren diucapkan daripada dilakukan. Tidak semua orang berbakat untuk Tiger Sprong. Saya bukan orang yang atletis ya. Meskipun saya pernah ikut silat, tapi kayaknya tidak ada sisanya ya sekarang ya. Itu juga saya dulu ikut silat karena pengen jadi pendekar, pengen jadi jagoan. Saya pernah waktu SMA bawa-bawa jimat. Jimat yang ditulis di kain apa sih gitu. Nanti ada tulisan Arab, di Arabnya, tulisan Arabnya warna merah gitu. Terus ini diikat pokoknya katanya itu jimat lah, tapi saya juga nggak tahu jimatnya buat apa. Katanya buat wibawa. Tapi ribet ternyata nih kalau punya jimat ya, saudara-saudara ini yang pada punya jimat. Karena katanya kalau waktu saya dikasih itu sama teman saya, nggak boleh dibawa ke WC. Jadi ribet kalau mau kencing, aduh harus naruh dulu dompet, nyembunyiin dulu di mana atau ditaruh di tas. Jadi merepotkan punya bawa-bawa gitu dan musyrik. Berasa diri punya wibawa padahal mah boro-boro. Kalau lihat foto saya SMA cungkring gitu, mengkhawatirkan dan tua. Muka saya terlihat lebih tua zaman dulu ya daripada sekarang karena saya ini Benjamin Button. Saya bukan contoh stand up comedian yang baik karena saya tidak pernah menulis skrip, menulis materi, dan bahkan meskipun belakangan saya tahu teori stand up yang namanya premis, setup dan punchline itu, tapi ternyata mempraktekannya susah. Ngerti sih, premis itu ini, setup ini, punchline, tapi begitu praktek gimana caranya? Makanya saya kadang-kadang materi saya itu tidak selalu lucu. Jadi di tempat ini lucu, di tempat lain tidak lucu. Di tempat ini lucu banget, di tempat ini biasa aja. Karena saya suka lupa bawainnya, waktu itu saya bagaimana bawainnya ya. Karena saya tidak pernah menulis. Saya ingat nih ada yang lapor, ada bapak-bapak stand up ya, yang punya kafe lah. Nggak usah disebutin namanya lah, takut bayar royalti. Nanti dipatahin lagi namanya. Saya kata anak-anak dibilang, ini Soleh dan Mongol itu contoh yang tidak baik tuh dari stand up comedy. Mereka berdua tidak akan tahan lama karirnya sebagai stand up comedian karena tidak nulis, karena tidak sesuai dengan teori-teori stand up comedy. 10 tahun kemudian saya masih berkarir. Jadi, anjir, saya kan dulu waktu awal-awal tuh ada yang bilang tuh si Soleh sama Mongol selalu dibilang contoh yang tidak baik untuk seorang stand up comedian karena mereka tidak seperti sedang stand up. Mereka ini tidak mengikuti kaidah-kaidah stand up comedy yang baik dan benar. Yang mereka lakukan itu bukan stand up dan karir mereka tidak akan bertahan lama.
Tapi ternyata rezeki manusia bukan di tangan bapak-bapak. Tidak usah disebut lah namanya lah. Paling juga nanti ada yang ninggalin komen nih. Ini ya. Saya dulu pengen jadi penyanyi. Dari kecil gara-gara Iwan Fals saya SMP belajar main gitar. Terus berhenti keinginan saya belajar main gitar karena begitu nyampe kunci F susah banget. Begini. Kunci F adalah yang menghalangi saya bermain gitar. Kalau G atau D atau C itu masih gampang. Begitu nyampe F, saya tidak mau mempersulit hidup saya dengan belajar kunci F. Udahlah, nanti ajalah saya cari bakat lain. Selain kunci F yang menyulitkan, itu kan kalau yang lain kan gampang, jreng. Begitu kunci F, brek. Udah, saya kubur ambisi saya menjadi pemain gitar dalam-dalam ketika saya harus menghadapi kunci F. Gitu doang. Tapi saya dari dulu selalu jadi anak yang baik ya. Kenakalan saya itu paling coret-coret tembok, pakai pilok, sama onani, udah itu aja. Kalau saya nanya, soalnya bandel nggak? Enggak, bandelnya cuma itu aja. Onani, coret-coret tembok, sama nyontek paling. Apalagi kenakalan perempuan, enggak lah. Saya nggak punya uang. Nggak ada modalnya. Saya makanya suka tidak mengerti kalau orang-orang pada ngomongin soal pijat atau terapi. Saya nggak tahu. Dari dulu belum pernah ada yang ngajak dan belum pernah ada yang mau bayarin. Karena saya dari dulu uangnya pas-pasan, makanya saya tidak pernah nakal. Jadi ya kalau memang tidak mau nakal, uangnya harus pas-pasan. Mungkin itu akan menjaga Anda. Dan harus berteman dengan orang-orang yang tidak mau bayarin kenakalan. Saya tuh sebenarnya dari waktu kuliah atau ya setelah kerja penasaran nih. Orang-orang kayaknya ngomongin pijat plus-plus kayak yang seru ya, waktu apalagi jomblo ya. Tapi nggak pernah ada yang ngajak. Salah satu yang menghalangi saya untuk tidak melakukan kegiatan nakal itu adalah badan saya nggak bagus. Jadi bukan cuma karena dosa, saya tuh kayaknya malu kalau telanjang di depan orang lain. Aduh, badannya nggak keren gitu. Perutnya nggak rata. Mungkin kalau badan saya kayak kakak Sleng, mungkin saya juga pede ya, telanjang di depan yang bukan muhrim sebelum waktunya. Tapi alhamdulillah saya diberi rasa minder yang begitu besar, jadi saya tidak mau apa ini. Saya suka mikir kalau orang-orang ke pijat plus berarti dia telanjang di depan orang yang nggak kenal sama cewek. Terus gimana kalau lihat kok titiknya kecil? Apa kata dia? Saya kalau ngaca telanjang aja, aduh ini nggak ada yang bisa dibanggakan. Oh ya, 10 tahun stand up komedi. Sekali lagi alhamdulillah ada komunitas ini, walaupun saya tidak terlalu bergaul di komunitas stand up Indo, tapi stand up komunitas ini banyak membantu saya ya, karena kalau tidak adanya komunitas mungkin si industri stand up komedi di Indonesia juga tidak akan bertahan lama. Salah satunya yang membuat profesi stand up komedi ini bisa terus berjalan sampai sekarang adalah karena stand up komunitasnya tumbuh di mana-mana, dan itu sesuatu yang bagus. Mudah-mudahan regenerasinya berjalan baik ya. Dan pesan saya buat teman-teman yang mau ikut stand up, jangan karena uang, jangan karena pengen terkenal. Itu akan menghalangi kalian melakukan stand up ini, karena semua yang saya rasa sebagian besar yang udah sukses sekarang dari stand up komedi itu pasti awalnya bukan karena mau terkenal atau karena ingin nyari uang. Ya walaupun ada, tapi saya rasa sebagian besar karena cinta dan menemukan kenikmatan ketika stand up.
Jadi ya terima kasih komunitas stand up Indo atas semua jasa baiknya terhadap kami ya. Tahu kan, bagus kan gue muji-muji. Keren nggak? Ini, yang lain nggak ada kan yang muji. Gua doang. Gua tuh care. Yang lain pasti kan sibuk dengan dirinya sendiri kan. Terlalu egosentris dan terlalu merasa aku menarik. Merasa kisah hidupnya penting untuk diceritakan dan menarik serta lucu. Udahlah, terima kasih loh Stand Up Indo. Semoga bermanfaat. Terima kasih udah dengar monolog gue ya. Saya Soleh Solihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love.